Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang masa prasejarah di Indonesia. Yuk, simak bareng-bareng. Nah, Sobat Edson, kali ini kita akan membahas materi tentang zaman logam di Indonesia. Pada video pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masa zaman batu yang berlangsung di Indonesia. Di masa zaman batu, setidaknya ada 4 masa yang kemudian berlangsung. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, yang kedua adalah zaman Mesolitikum, yang ketiga adalah zaman Neolitikum, dan yang keempat, zaman Megalitikum. Zaman Neolitikum sering disebut sebagai masa revolusi di Indonesia. Karena apa? Karena terjadi perubahan yang signifikan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa prasejarah. Sebelumnya, pada masa Paleolitikum, kehidupan masyarakat ditandai dengan pola kehidupan yang bersifat nomaden serta food gathering. Pola kehidupan nomaden adalah pola kehidupan di mana masyarakat masih berpindah-pindah. Sedangkan pola kehidupan food gathering menunjukkan bahwa masyarakat pada masa Paleolitikum masih berburu dan meramu. Kenapa pada masa Neolitikum dianggap sebagai masa revolusi? Karena terjadi perubahan yang signifikan ketika pola kehidupan masyarakatnya sudah hidup secara sedenter atau sudah hidup menetap, dan juga pola kehidupan ekonominya sudah food producing atau sudah menghasilkan makanan sendiri. Kemudian pada masa Megalitikum telah berkembang sistem religi atau sistem kepercayaan yang ditandai dengan adanya kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap kekuatan roh, serta kepercayaan dinamisme, kepercayaan terhadap kekuatan benda-benda. Pada masa Megalitikum ditandai dengan peninggalan-peninggalan berupa batu-batu besar. Di antaranya ada menhir atau tugu batu yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Kemudian ada dolmen yang digunakan sebagai meja batu untuk meletakkan sesaji. Kemudian ada sarkofagus, kubur batu yang berbentuk panjang seperti lesung. Kemudian ada waruga, juga merupakan kubur batu yang berukuran lebih kecil dan berbentuk seperti kubus. Kemudian ada punden berundak yang merupakan bangunan bertingkat yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Kemudian setelah masa Megalitikum mulai kembali terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan ketika kemudian masyarakat pada masa prasejarah berhasil menemukan teknik untuk mencetak logam. Teknik yang kemudian dikenal sebagai teknik Acere-Perdue dan juga teknik bivalve. Jadi kita bisa sebutkan di sini bahwa pada masa zaman logam telah berkembang teknik mencetak logam, yaitu teknik Acere-Perdue. Kadang-kadang teknik Acere-Perdue ini disebut juga sebagai teknik cetak lilin, dan kemudian teknik bivalve. Nah, keberhasilan masyarakat pada masa prasejarah menemukan teknik mencetak logam nanti mengakibatkan peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat tidak lagi bergantung pada batu, melainkan dari peralatan yang terbuat dari logam. Nah, dalam perkembangannya, zaman logam kemudian ditandai dengan kemunculan zaman perunggu, kemudian zaman besi. Jadi, zaman logam di Indonesia dibedakan ke dalam zaman perunggu dan zaman besi. Kenapa disebut sebagai zaman perunggu dan zaman besi? Karena peralatannya terbuat dari perunggu maupun besi. Sebenarnya, zaman logam itu ada 3. Selain zaman perunggu dan zaman besi, ada zaman tembaga. Tetapi di Indonesia, zaman tembaga tidak masuk. Kenapa dianggap tidak masuk ke Indonesia? Karena tidak ditemukan bukti-bukti peralatan yang terbuat dari logam tembaga di Indonesia. Sehingga di Indonesia hanya berlangsung 2 masa zaman logam saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, kita akan membahas apa sih kemudian ciri-ciri yang muncul pada masa zaman perunggu dan juga apa ciri-ciri yang muncul pada masa zaman besi. Nah, zaman perunggu. Zaman perunggu ini bagaimana ciri kehidupannya? Ciri kehidupan pada masa zaman perunggu tentu mengikuti pola kehidupan yang sudah ada sebelumnya pada masa Neolitikum dan Megalitikum yang ditandai dengan pola kehidupan yang bersifat sedenter dan juga sudah food
producing. Apa yang membedakan kemudian? Apa yang membedakan kehidupan pada masa zaman perunggu dengan masa zaman Neolitikum maupun Megalitikum? Bukan hanya dari aspek peralatannya, melainkan juga pada aspek di mana pada zaman logam ini masyarakat telah memiliki kemampuan khusus, telah memiliki keahlian-keahlian khusus yang mengakibatkan sistem sosial masyarakat pada masa zaman perunggu semakin berkembang gitu. Makanya kadang-kadang zaman logam ini disebut juga sebagai zaman perundagian, yang diambil dari kata undagi, di mana undagi ini artinya adalah terampil. Jadi undagi artinya adalah terampil. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan pada masa itu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Jadi di sini pada masa zaman perunggu akan berkembang semakin kompleks masyarakatnya, di mana masyarakat kemudian membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Misalkan ada yang kemudian bertindak sebagai kepala adat, ada yang kemudian bertindak sebagai kepala suku, ada yang bertindak sebagai pemuka agama, petani, pandai logam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita perhatikan zaman perunggu. Nah, zaman perunggu ini memiliki ciri-ciri yang pertama. Siapa sih sebenarnya manusia yang kemudian menjadi pendukung kehidupan pada masa zaman perunggu? Kehidupan pada masa zaman perunggu kemudian didukung oleh manusia yang kemudian kita kenal sebagai bangsa Deutero-Melayu. Nah, apa bedanya antara bangsa Deutero-Melayu dengan bangsa Proto-Melayu yang sebelumnya sudah masuk ke wilayah Indonesia pada masa zaman Neolitikum? Dalam pembahasan video sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bahwa yang mendukung kehidupan pada masa zaman Neolitikum adalah bangsa Proto-Melayu, di mana nanti bangsa Proto-Melayu akan menurunkan suku-suku bangsa di Indonesia, di antaranya ada suku Dayak, ada suku Toraja, suku Batak, suku Nias, dan lain sebagainya. Sedangkan bangsa Deutero-Melayu nantinya akan menurunkan suku-suku di Indonesia, di antaranya ada suku Jawa, kemudian ada suku Sunda, kemudian ada suku Aceh, kemudian ada suku Bugis, dan juga ada suku Minang. Inilah yang kemudian diturunkan atau berasal dari bangsa Deutero-Melayu. Jadi harus dipahami, harus diingat-ingat bahwa pada masa zaman perunggu yang masuk ke Indonesia kemudian adalah bangsa Deutero-Melayu. Nah, dari mana bangsa Deutero-Melayu ini berasal? Diduga bangsa Deutero-Melayu dan juga bangsa Proto-Melayu sama-sama berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai daerah Yunan atau daerah Cina Selatan. Kedatangan mereka dari wilayah Yunan atau Cina bagian selatan itu tentu membawa kebudayaan. Tentu membawa sebuah kebudayaan. Kebudayaan di sini maksudnya adalah peralatan-peralatan yang kemudian digunakan oleh manusia pendukungnya. Oleh karena itu, pada masa zaman perunggu, kita tahu bahwa kebudayaan yang kemudian berkembang adalah kebudayaan yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan Dongson. Jadi hati-hati, banyak siswa yang kemudian tertukar antara kebudayaan yang berkembang pada masa Mesolitikum dengan pada masa zaman perunggu. Kenapa? Karena sama-sama berasal dari wilayah Yunan, ya, atau daerah Cina bagian selatan atau wilayah Vietnam, kira-kira begitu. Kalau zaman Mesolitikum, kebudayaannya dikenal dengan istilah Bakson dan Hoabin, atau sering juga disebut Bakson Hoabin saja. Peralatannya ada kapak pendek, juga ada kapak Sumatera. Sedangkan pada masa zaman perunggu, kebudayaannya dikenal dengan istilah kebudayaan Dongson. Jadi hati-hati, berbeda antara kebudayaan masa Mesolitikum dengan masa zaman perunggu. Jadi kebudayaan yang berkembang pada masa zaman perunggu adalah kebudayaan Dongson. Nah, apa saja kemudian peninggalan dari masa zaman perunggu? Di awal sudah disampaikan bahwa zaman logam itu juga dikenal sebagai zaman perundagian, di mana masyarakat telah memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang mengakibatkan dibutuhkannya orang-orang tertentu untuk menempati posisi-posisi tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sistem religinya juga semakin berkembang yang mengakibatkan kemudian nanti peralatan atau peninggalan yang dihasilkan pada masa zaman perunggu juga lebih bervariasi. Terbuat dari logam, diantaranya adalah logam perunggu, kira-kira seperti itu. Nah, peninggalan pada masa zaman perunggu, diantaranya ada peralatan yang dikenal sebagai
Nekara. Ya, jadi peninggalannya salah satunya adalah nekara. Nekara ini apa sih? Nekara ini bentuknya seperti gendang, ukurannya besar. Nekara terbesar yang ditemukan di Indonesia itu ditemukan di wilayah Kepulauan Selayar, Sulawesi bagian selatan, di mana nekaranya berukuran sangat besar ya, kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter diameternya. Gitu. Nah, nekara ini adalah sebuah peninggalan yang memiliki beberapa fungsi. Di antara fungsi dari nekara, yang pertama, nekara ini digunakan sebagai alat pemanggil hujan. Nah, yang kedua juga bisa digunakan sebagai alat pengiring jenazah. Bahkan di beberapa tempat, ya di beberapa tempat seperti di Bali, nekara ini kerap difungsikan sebagai alat pemujaan. Jadi nekara tidak hanya memiliki satu fungsi saja, tetapi memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat pemanggil hujan, kemudian alat pengiring jenazah, kemudian juga bisa digunakan sebagai alat pemujaan. Berikutnya, peninggalan lain yang dihasilkan pada masa zaman perunggu adalah moko. Nah, salah satu daerah tempat ditemukannya moko adalah di daerah Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, moko ini apa sih? Moko ini berbentuk seperti nekara, tetapi berukuran lebih kecil. Jadi kalau nekara itu ukurannya besar, maka moko ukurannya lebih kecil. Apa fungsi dari moko? Fungsi dari moko kerap digunakan sebagai mas kawin. Nah, jadi masyarakat pada masa zaman perunggu itu telah mengenal satu sistem budaya berupa mas kawin. Jadi ketika ingin mengadakan pesta perkawinan, masyarakat akan memberikan moko sebagai mas kawinnya. Jadi ingat, peninggalan pada masa zaman perunggu ada nekara, kemudian ada moko. Apalagi peninggalan lain dari zaman perunggu adalah kapak corong. Kemudian ada candrasa serta kapak sepatu. Jadi ada nekara, ada moko, ada candrasa, kapak corong maupun kapak sepatu, di mana kapak-kapak tersebut digunakan umumnya untuk alat-alat pertanian. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke. Nah, selain kebudayaan Dongson yang kemudian berkembang pada masa zaman logam di Indonesia, ada kebudayaan lain yang juga sebenarnya memberikan pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan tersebut adalah kebudayaan Sahyun dan juga kebudayaan Kalanai. Sahyun ini berasal dari wilayah Vietnam, sedangkan Kalanai ini berasal dari wilayah Filipina. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian dibawa dari kebudayaan Sahyun dan Kalanai ini? Yang dibawa kemudian adalah tradisi gerabah. Oleh karena itu, di beberapa tempat di Indonesia, sebagai contoh di wilayah Buni, Bekasi, ditemukan peninggalan-peninggalan pada masa zaman perundagian atau zaman logam berupa alat-alat yang terbuat dari gerabah. Selain itu di mana lagi? Selain itu juga ditemukan tradisi gerabah atau peninggalan berupa peralatan yang terbuat dari gerabah di wilayah Gilimanuk. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kebudayaan yang berkembang itu bukan hanya kebudayaan Dongson, melainkan juga ada kebudayaan Sahyun dan kebudayaan Kalanai. Pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya kapan sih zaman perunggu itu dimulai di Indonesia? Nah, perkembangan zaman perunggu di Indonesia menurut para ahli sejarah diperkirakan telah berlangsung kurang lebih sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Meski beberapa sumber lain menyebutkan angka yang lebih tua. Banyak juga yang berpendapat bahwa kebudayaan zaman perunggu di Indonesia telah berkembang kira-kira sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan 500 tahun sebelum Masehi, ada pula yang menyebutkan angka 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian selain zaman perunggu, ditemukan pula peralatan-peralatan yang terbuat dari besi yang menunjukkan berkembangnya zaman besi di Indonesia. Untuk zaman besi sendiri ditandai dengan peninggalan berupa peralatan yang terbuat dari besi. Yang perlu digarisbawahi bahwa perkembangan zaman besi adalah masa kelanjutan dari masa sebelumnya, yaitu zaman perunggu. Peninggalannya berupa apa? Di antaranya, peninggalan dari masa zaman besi adalah mata pisau dan juga ujung
tombak. Nah, jadi demikianlah perkembangan pada masa zaman besi yang memberikan peninggalan peralatan berupa mata pisau dan ujung tombak. Di sini kita bisa melihat dan membandingkan bahwa kehidupan pada masa zaman logam atau zaman perundagian jauh lebih berkembang dibandingkan masa sebelumnya, yaitu pada masa zaman batu. Bisa dipahami bersama oleh Sobat AdSense sekalian? Nah, Sobat AdSense, demikianlah pembahasan materi kita tentang kehidupan masa prasejarah di Indonesia, khususnya zaman logam atau zaman perundagian. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan materi berikutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah adsense.id. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!